kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Mojagung, Bapak Yoni Trijoko Kurnianto SPD MSI. Yang terhormat narasumber dari IGI, Ibu Tati Indrawati SPD dari MAN 6 Ibu, dari MAN Bu. Selamat datang di SMP 1 Mojagung. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Mojagung yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya. Pada pagi hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sudah saya nanya ya, kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dengan tujuan untuk menambah ilmu. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan dan apa yang kita kerjakan senantiasa diiringi petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita aturkan senantiasa terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau sampai saat ini kita diberi kekuatan masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di antara kejenuhan sehari-hari dengan beban tugas yang tiada terbatas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, hadir di tengah-tengah ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan ada dua agenda kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama nanti diseminasi kegiatan aksi nyata program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 yang akan disampaikan oleh teman kita guru penggerak Ibu Dwi Prabminingrum SSI. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Tati Indrawati SPD MMPD dari bidang diklat IGI daerah Kabupaten Jombang, dan kebetulan beliau adalah alumni dari SMP Negeri 1 Mojoagung yang sekarang mengajar di MAN 6 Jombang Muruan. Yang saya hormati Ibu Dwi Prabminingrum selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang pada hari ini harus menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Dan tentunya keluarga besar SMP Negeri 1 Mojoagung, Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, dan
dan tentunya mari kita gunakan sehat dan sempat itu untuk selalu menjalankan perintah dari Allah, dan tentunya kita tidak pernah lupa apa yang dilarang oleh Allah. Sholawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, pemimpin dunia yang luar biasa, pemimpin umat yang tentunya dari segi ucapan, tindakan patut kita tauladani, dan tentunya kita berharap syafaat dari beliau untuk bisa bersama beliau di surganya Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama terima kasih panjenengan sudah hadir memenuhi undangan kami dari sekitar 50-an guru mungkin. Ya, sekitar 50 guru. Ini sudah hampir semuanya hadir kecuali yang berangkat MGMP, dan semoga yang berangkat MGMP juga nyampe di tempat MGMP dengan selamat dan bisa mengikuti MGMP dengan baik dan benar. Tentunya kami juga mohon maaf apabila hari ini saya harus mengganggu kegiatan panjenengan, harusnya menyampaikan materi di kelas harus kami ganggu untuk workshop, sehingga mungkin program semester jenengan agak terganggu karena adanya acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya yang pertama selaku Kepala SMP Negeri 1 Mojoagung, kami harap kegiatan ini nanti bisa berjalan sampai tuntas. Budwi punya kewajiban dan kita wajib untuk mendukung, dan tentunya hanya jangan mendukung dan hanya sekedar menggugurkan sebuah kewajiban, tapi marilah kita niati untuk mencari ilmu, menambah ilmu, dan seandainya ada teman-teman yang sudah paham tentang budaya positif di sekolah, anggap saja ini sebagai pengiling, karena saling mengingatkan ini diwajibkan di kita selaku umat beragama. Dan yang kedua, yang kebetulan juga karena saya selaku ketua IGI daerah Kabupaten Jombang, kami punya banyak narasumber berbagai media pembelajaran, maka kami minta kepada tim diklat untuk memberikan satu materi yang ini nanti, yaitu tentang kelas poin. Dan nantinya kalau Bapak Ibu guru sudah paham tentang kelas poin, jangan hanya digunakan saat workshop saja, tapi dalam proses pembelajaran. Nyun sewu Bapak Ibu dan Bu Tati dari IGI, untuk sarana prasarana berkenaan dengan penggunaan alat-alat IT, insya Allah di SMP 1 Mojoagung ini sudah memadai. Di kelas 8 dan sebagian kelas 7 LCD ini sudah dipasang. Saya lihat SPJ-nya itu pemasangan aja sampai 11 juta sekian. Eman kalau tidak dimanfaatkan, ayo kita manfaatkan. Kalau memang belum sampai menukik ke media-media pembelajaran tingkat tinggi, minimal itu menggunakan PowerPoint. Terus ini nanti ditambah kelas poin, sehingga seandainya alat-alat itu nanti rusak, jangan sampai rusak karena tidak pernah dipakai tapi termakan usia, tapi seandainya rusak karena sering dipakai. Rasanya lebih indah rusak karena dipakai daripada rusak karena dibiarkan. Itu makanya seandainya belum dipasang oleh Pak Nur, itu saya tidak usah dipasang gitu. Lebih baik kita pakai mobile. Jadi ambil kalau pas gitu. Kenapa kalau dipasang itu hanya jugruk di kelas, tapi dia itu selalu ingin saja nih, aku kok gak digawe, gak dipasang tok gitu. Ini. Dan tentunya saya berharap rekan-rekan guru di sini bukan menjadi guru yang sakti,
Ya, sekarang nggak pakai usum guru sakti, tapi guru yang selalu melaksanakan tupoksinya. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan, dan ditutup dengan evaluasi. Insya Allah kalau RPP jenengan tidak ada yang jelek. Saya baca sebelum saya tanda tangani RPP-nya itu juga sudah menukik menggunakan media pembelajaran PowerPoint ini, terus menggunakan sumber belajar dari internet, bahkan internetnya juga tercetak biru gitu. Tapi kalau saya lirik saat dengan pembelajaran ya masih seperti dulu. Ayo kita tingkatkan. Kita sudah memproklamirkan diri sebagai guru profesional, ya ayo kita profesional. Jadi jangan guru sakti ke kelas tidak membawa perencanaan, tidak membawa buku, ilinge saiki gambar, ben ilinge matematika garis lurus ini namanya nanti tidak profesional. Itu. Bahkan ada guru yang luar biasa, setiap kali masuk kelas selalu tanya kemarin sampai apa. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi sehingga nanti muncul jawaban dari siswa kemarin sampai waalaikumsalam. Karena memang setiap kali mengakhiri pembelajaran dengan salam dan dijawab anak-anak waalaikumsalam. Nah, ini jangan sampai menjadi guyonan anak-anak karena jenengan masih belum tertib administrasi. Jurnal lupa tidak ditulis, agenda guru lupa tidak dibawa. Ini termasuk bukan budaya positif ya, ini. Itu aja Bapak Ibu, ayo kita tingkatkan. Dan tentunya nanti kelas poin, kalau saya dengar ceritanya Bu Tati, ini nanti bisa digunakan sebagai media interaktif, bisa digunakan media untuk membangkitkan semangat anak. Karena saat jenengan memberikan soal, nanti anak-anak yang menjawab benar dan menjawab salah termasuk dapat nilai berapa bisa kita lihat tayangkan di dalam tayangan baik itu. Termasuk nyuwun sewu Bapak Ibu, penggunaan atau pembelian TV 50 in yang saya tambah 3 itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi digunakan monggo digeser. Nanti perencanaan saya di sisi atas itu ada 1 yang bisa digeser untuk khusus atas, di sisi atas sebelah sana ada 1 yang bisa digeser untuk kelas yang di sebelah sana, dan di belakang juga ada 1. Terus nanti yang di bawah itu paling tidak ada 3 atau 4, sehingga kelas yang tidak ada LCD proyektornya bisa menggunakan LCD proyektor yang ada di TU atau menggunakan TV yang 50 inci itu. Jadi itu dibeli untuk sarana pembelajaran, Jadi jangan mikir oh ini kok tambah rusak lek gawe mulang boten, gitu loh. Lek dijarno lek gudang dikunci terus rusak itu sing rodok melas. Selamat datang Pak Andi. Ini Pak Andi ini sekretaris saya IGI Kabupaten Jombang. Beliaunya rumahnya Purwoasri Oh Papar Kediri. Tempat tugasnya di SD Sandrahan 1 Budo. Ini tadi ke sini Sherlock gitu. Saya tanya Bu Dwi, tolong Sherlock SMP 1 Mojoagung. Loh Pak, mosok kesasar anak SMP 1 itu jawabnya. Saya Sherlock itu untuk teman bukan untuk saya. Saya dijawab gitu. Loh Pak, kok tanya Sherlock khawatir kesasar entah gitu. Kan saya posisi di rumah, kalau nyari Sherlock sini itu sulit. Enak yang nyuruh yang di sini gitu. Demikian Bapak Ibu, biar waktu efektif. Nanti kalau undangan saya insya Allah sampai 14.30 Bu ya. Tapi kita maksimalkan sampai jam 14.00 saat jenengan cek log itu materi selesai Bu Tati nggih. Kalau tidak selesai nanti mohon diberi RTL, rencana tindak lanjut, dan jenengan cek. Yang merencanakan RTL itu ada 2 Bu, ada rencana tidak lanjut,
ada yang rencana tindak lanjut, bedanya hanya N saja gitu. Yang banyak biasanya kalau habis pelatihan itu RTL, rencana tidak lanjut gitu. Tapi untuk kali ini nanti kalau ada penugasan, Bu Tati selain kirim ke jenengan, berbagi link ke saya sehingga saya juga bisa ngecek. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kebarokan dalam kegiatan ini selalu berpihak kepada kita. Tentunya kami berharap betul-betul mendapatkan perhatian. Yang tidak membawa laptop nanti bisa berbagi laptop. Kalau perlu laptop bisa sebetulnya pinjam Mas juga laptop yang atas untuk kegiatan hari ini. Yang di atas kan ada laptop yang bisa dibawa, itu bisa nanti baru ditransfer ke laptop itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan Kepala SMP Negeri 1 Mojagung dengan harapan besar di pundak kita. Jangan kita jadi guru yang sakti, tapi kita hendaknya jadi guru yang paham dan mau menerapkan tupoksi. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa menjadi guru yang mengerti dan mau menerapkan tupoksi kita. Acara berikutnya adalah diseminasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, guru penggerak angkatan ke-7, teman kita yaitu Ibu Dwi Pratminingrum, kaitannya dengan kegiatan aksi nyata program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 dengan tema penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Mojagung. Bapak Ibu, bagaimana? Siap kita mengikuti diseminasi? Siap, luar biasa. Tadi laptop sekolah 1 kardus sudah ludes semua Pak, jadi sudah dipakai semuanya ini tadi. Mas Yoga sampai tidak umat laptop katanya. Laptop kita habis Bu 1 kardus. Nah, tadi sudah diturunkan semua. Semuanya sudah siap menuju apa itu, menyambut, bergerak untuk menuju pembaharuan. Silakan Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di Aula SMP Negeri 1 Mojagung ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Mojagung dalam rangka kegiatan aksi nyata untuk modul 1. Kami perkenalkan dulu, yang di sebelah kanan ini adalah pengajar praktik saya. Beliau adalah Bapak Miftah Husnuhan yang pada saat pendampingan individu kemarin ini sudah datang ke sekolah kita untuk pendampingan persiapan lokakarya yang pertama. Beliau ini mengajar di SMK Negeri 1 Mojagung. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah Bapak fasilitator kita atau fasilitator saya. Beliau adalah Bapak Didik Sugiharto. Beliau berasal dari Tulungagung dan ini yang akan mendampingi sampai 9 bulan ke depan, menyelesaikan sampai selesai di program pendidikan guru penggerak. Yang tengah ini adalah saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Nggak jelas ya, lebih jelas mungkin yang berdiri ini mungkin ya. Nah, ini fotonya tadi Bu Mas Watin juga sambil menirukan gitu. Dari foto, berbagai macam foto, memang kalau kita mengerjakan di setiap tugas guru penggerak memang harus ada foto, harus ada video, sehingga ketika ada momen-momen apa, saya juga harus mengambil foto supaya nanti bisa saya masukkan pada kegiatan di aksi nyata maupun tugas-tugas yang lainnya. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada teman-teman semuanya yang selama ini sudah
mendukung untuk kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Aplaus dulu untuk semuanya. Karena di slide berikutnya ada ice breaking, berarti kita ice breaking dulu. Karena dari tadi pagi mungkin kita sudah bersama dengan anak-anak, sudah ada yang sampai marah, ada yang sampai bersih tegang dengan anak-anak. Monggo silakan kita ice breaking dulu, semuanya berdiri dulu, biar kita bergembira sebentar ya. Ice breakingnya tepuk irama di sini. Gimana tepuk iramanya? Karena di sini mejanya dibagi menjadi tiga deret ini. Nah, kemarin Bu Sari juga sudah. Ini meja enaknya gimana ini? Deretnya jadi 3 atau jadi 5 itu ya? Akhirnya jadi 3, ya sudah jadi 3. Untuk yang di sini deret yang 1, deret 2, deret 3. Untuk yang deret pertama nanti untuk tepuk 1 gitu ya. Tepuk 1 berarti nanti tepuknya 1, kemudian di paha 1. Kita praktekkan dulu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tangannya juga 2. Tepuk 1. Kemudian untuk yang deret kedua, tepuk 2. Beda memang ya, nggak langsung menirukan itu. ATM berarti, amati dulu, itu udah modifikasi. ATM. Untuk yang tepuk 2, kita modifikasi tidak 1, 2, gini-gini, tapi 1, 2. Biar nanti iramanya bisa berbeda. Kita mulai tepuk 2. Ulangi. Tepuk 2. Gara-gara ATM. Ini untuk yang tepuk 2. Tepuk 3. Nah, sekarang untuk yang tepuk 3. Biasanya, nah seperti tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, biasanya yang terakhir, yang ketiga itu lebih sulit. Ternyata enggak, perkiraannya salah ternyata. Untuk tepuk 3 ya, tepuk 3. Sekarang kita mulai dari 1 dulu. Pahanya sendiri, jangan pahanya temannya. Oke. Nanti yang salah tepuknya di depan gitu ya. Tepuk 1, 2, 3, 1, 3. Nah, kan 2 salah. Tidak selalu kita urutkan 1, 2, 3 nih. Saya nggak bilang, hanya tangan saya saja yang menunjuk. Kalau ke sini berarti 1, 3, 2 gitu nggih. Yang salah ke 3. 1, 2, 3, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya nanti dilanjut lagi tepuk tangannya di luar gitu guys. Nah, kita lanjutkan lagi untuk kegiatan kita tentang budaya positif. Di sini adalah pertanyaan pemantik. Mungkin jenengan sudah terbiasa dengan pertanyaan pemantik ketika kita masuk pada materi di kurikulum Merdeka. Ada pertanyaan pemantik. Untuk yang pertama dulu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak ya? Siapa yang setuju? Coba angkat tangan dulu. Yang setuju. Yang setuju. Kelihatannya tadi suaranya banyak sih. Tapi ternyata yang angkat tangan hanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6.
untuk nomor 1. Nomor 2, pemberian hukuman positif dapat mendisiplinkan anak. Setuju enggak ya? Setuju. Siapa yang setuju angkat tangan? Setuju. Pemberian hukuman positif. Berarti ada ya, berarti hukuman yang negatif itu kan mestinya gitu. Nah ini hukumannya positif. Banyak ya yang setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju ya? Setuju. Banyak ya yang setuju ya. Oke. Jawabannya apa ya kira-kira ya? Ya semua benar gitu ya. Yang salah yang nggak memberi apa-apa kayaknya gitu sih. Yang salah yang nggak ikut. Yang salah yang nggak ikut. Nah ini sebelum kita jawab pertanyaan pemantik tadi, meskipun tadi sudah dijawab, cuma kita kan membutuhkan kemantapannya jawaban itu. Jadi kita masuk dulu ke sini. Di sini saya mengambil judul untuk modul di 1.4, yaitu penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Mojoagung. Tujuannya di sini adalah menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi di situ ada yang digarisbawahi, ada yang berpihak pada murid, gitu ya. Kemudian ada perubahan paradigma belajar. Ini yang harus kita pahami betul. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini yang konsep sudah disampaikan oleh Stephen R. Covey. Bukan Bu Covey tapi ini. Nah ini untuk yang perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, karena kita tadi yang kita pelajari di sini tentang budaya positif. Jadi apa saja sih di situ untuk budaya positif? Pasti ada hubungannya dengan disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita gitu, yang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Itu pastinya seperti itu. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini nanti yang akan kita ubah paradigmanya. Jadi tidak selalu dengan disiplin itu hubungannya dengan hukuman. Jadi untuk hukuman itu adalah hal yang paling akhir, alternatif yang paling terakhir dan bisa juga itu tidak perlu kita lakukan. Kemudian dalam budaya kita juga makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin dalam benak kita kalimat seperti itu kita iyakan, memang benar seperti itu. Mungkin dalam hati seperti itu. Tetapi karena kita juga dituntut oleh tata tertib, oleh peraturan, sehingga kata disiplin itu juga harus kita terapkan. Di sini ada kalimat, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja
Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Apa maksud dari kalimat ini? Sebelum kita mendisiplinkan orang lain, pastinya kita juga harus bisa mendisiplinkan diri sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa mendisiplinkan diri sendiri, barulah kita bisa mendisiplinkan orang lain. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, otomatis orang lain nanti yang akan mendisiplinkan kita. Itu pasti seperti itu. Dan itu sering kita alami. Mungkin di salah satu contoh, ketika kita atau mungkin saya juga terlambat masuk ke kelas, kemudian saya harus mengingatkan anak-anak, mengingatkan siswa-siswa kita, kenapa kok terlambat masuknya? Berarti saya tidak melihat disiplin saya sendiri, tetapi saya sudah mengingatkan tentang disiplin ke orang lain, ke anak-anak. Paling enggak kita disiplinkan diri kita sendiri, baru kemudian kita ke orang lain. Kalau kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita, terus bagaimana? Berarti orang lain yang nanti harus mendisiplinkan kita. Dan itu memang yang selama ini sudah kita alami, yang sudah kita lakukan. Ada ice breaking lagi ternyata. Tapi belum ngantuk, ya sudah wes nanti aja lah. Es krim saja. Es krim saja kayaknya ya. Ice breakingnya nanti aja. Kenapa kok selalu ada ice breaking? Biar tidak jenuh. Mungkin dengan kalimat-kalimat, dengan apa yang sudah kita dengarkan, sudah kita sampaikan, kita kerjakan, kita merasa jenuh. Dan itu yang mungkin sering juga dialami oleh anak-anak. Ketika kita menyampaikan sesuatu, ternyata anak-anak itu jenuh dan kita nggak mau tahu itu. Itu sering kita lakukan. Udah biar aja. Tapi sebenarnya anak-anak itu juga butuh ice breaking. Tidak harus ice breaking yang muluk-muluk. Hanya sebatas yang sederhana saja. Seperti yang kita mainkan tadi, hanya dengan bertepuk tangan. Nah, seperti itu kira-kira anak-anak juga sudah mulai semangat lagi. Oke, ice breaking nanti enggak apa-apa. Sekarang lanjut dulu untuk teori motivasi perilaku manusia. Di sini untuk motivasi pada diri kita itu sebenarnya tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi di sini ada 3 motivasi. Yang pertama ada motivasi eksternal. Motivasi eksternalnya di sini ada 2, kemudian internalnya di sini untuk tujuan disiplin positif. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi motivasi itu untuk mendapatkan imbalan. Ya sudah, saya mau, tapi kok aku kasih hadiah, berarti itu ada imbalannya. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan? Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga di sini, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, kalau misalkan kita ajak anak-anak di Jumat Sehat untuk kegiatan olahraga, ada motivasi dari diri kita. Apa yang saya dapatkan nanti ketika saya juga ikut senam bersama anak-anak? Oh, saya nanti akan mendapatkan badan yang sehat. Berarti itu adalah motivasi internal dari diri kita sendiri. Nah, sebenarnya itu sudah kita alami sehari-hari. Cuma masih belum teradministrasi. Seperti, oh ini masuk pada motivasi perilaku manusia. Ternyata ada teorinya. Nah, ini untuk 5 kebutuhan dasar manusia.
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah yang pertama, cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Apa sih maksudnya ini? Di sini ada 5. Kita lihat contohnya. Kalau misalkan di sini ada kalimat seperti ini, ya, biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa deket sama, biar bisa deket dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Ini seperti kalimat dari anak-anak. Jadi kenapa sampean kok kelompokan sama si A si B? Ya nanti akan membuat atau menjawabnya dengan kalimat seperti itu. Nah, ini berarti nanti dia masuk pada kebutuhan dasar yang cinta dan kasih sayang. Ya karena aku suka. Karena aku suka kelompokan dengan dia. Kenapa? Nah, dia kalau ngomong sih enak. Nanti kalau disuruh presentasi dia juga bisa. Jaga no. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi. Misalkan di sini Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Ini ada kalimat seperti ini, sepertinya adalah kalimat dari Bapak Ibu guru, dan mungkin itu juga ada pada diri kita. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh Pak Zulfikar tadi ternyata sebenarnya saya nggak paham, tapi wes aku tak etok-etok paham aja. Jadi di sini saya hanya berpura-pura supaya paham. Bagaimana? Ya dengan cara saya bertanya. Jadi bukan berarti ketika nanti ada teman menyampaikan sesuatu, kemudian ada yang bertanya, bukan berarti beliaunya itu memang benar-benar paham. Bisa juga dia nggak paham, atau mungkin apa yang disampaikan itu juga nggak paham, tapi hanya pura-pura paham. Nah, ini masuk pada kebutuhan dasar penguasaan. Nah, ini adalah contoh dari yang 5 tadi. Kemudian di sini untuk yang kebebasan, contohnya gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi nggak mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai, ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Nggak mau sebenarnya, ya monoton. Nah ini berarti masuk pada kebebasan, jadi bebas. Dan ini juga akan dilakukan oleh anak-anak. Jadi ketika kita di kelas, kalau cara kita menyampaikan ke anak-anak itu juga monoton, nggak ada variasi, nggak ada modifikasi, gimana nanti kita menyampaikan ke anak-anak, itu pastinya anak-anak juga akan bosan dan jenuh, sehingga dia bebas kan. Bebasnya gimana? Besok tuh nggak ngurung, aku nggak mendengarkan. Sudah nanti kalau ada tugas ya sudah nanti nyontoh aja. Tapi dia nggak mau mendengarkan. Dan itu kebebasan dia. Nah kita sebagai gurunya pastinya nggak mau seperti itu. Kalau ada kejenuhan ya gimana caranya nanti supaya anak-anak itu bisa semangat lagi, ada variasi dalam pembelajaran. Jadi seperti yang nanti akan kita lakukan, kita akan menggunakan atau kita akan belajar tentang class point, dan itu adalah salah satu dari variasi ketika kita di kelas, kita pembelajaran di kelas dengan menggunakan class point. Nah itu sama seperti itu. Kemudian lagi di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini adalah Bapak Ibu guru. Ini adalah kita. Jadi kita di sini sebenarnya ada di salah satu posisi ini. Cuma posisinya di mana kita? Kita nanti bisa belajar. Oh, aku ternyata di posisi 1. Ada di 2, 3, 4 atau 5. Dan kira-kira mana ya yang bagus nanti posisinya? Coba kalau di nomor 1 ada pembuat orang merasa bersalah. Maksudnya apa sih ini?
ini kalau misalkan ada siswa kita, tidak hanya siswa kita, mungkin anak kita yang ada di rumah misalkan, nah ini melakukan kesalahan. Nah, kita di sini pada posisi mana? Pada posisi satu, di pembuat orang merasa bersalah, atau pada posisi penghukum, posisi teman, posisi pemantau saja, atau yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, kita baca satu-satu di sini. Yang pertama, pembuat orang merasa bersalah. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, nggak enak di belakang sih. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Contohnya ada di aplikasi jenengan di PMM, sambil PMM-nya nanti bisa dibuka gitu ya. Bisa dibuka pada topik budaya positif, videonya ada di situ. Ya, nanti kalau misalkan jenengan tidak buka PMM, nanti saya bukakan di depan. Tapi tidak sekarang karena ini proses bukanya lama nanti. Daripada nanti lama, ya nanti di akhir nggak apa-apa. Okay. Kemudian dampaknya membuat murid merasa bersalah, tapi identitasnya gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu untuk posisi satu jika kita terapkan. Kemudian untuk yang posisi yang kedua, sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, dan membentak. Hukuman verbal dan fisik. Nah, ini yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian dampaknya murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel yang diampu. Nah, kira-kira iya enggak ya? Iya, gitu ya. Nah, berarti kita juga pernah berada pada posisi penghukum. Ya, sudahlah, nggak usah disuarakan keras gitu. Paling nggak di dalam hati kita juga sudah merasa, oh ternyata aku pernah seperti itu. Gelek ternyata. Ya, sabar, berarti kita harus sabar gitu ya. Lanjut lagi. Yang ketiga, nah ini kayaknya bagus ini. Sebagai teman gitu ya. Sebagai teman, suara guru ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Tercipta identitas sukses atau berhasil. Apa sih maksudnya identitas di sini? Apakah identitas namanya siapa? Kemudian kamu kelas berapa? Bukan itu maksudnya identitas. Maksudnya identitas di sini dia melakukan kesalahan itu, kita tanya, kenapa kamu lakukan itu? Mungkin kalau kita dengan suara yang seperti ini, sepertinya anaknya juga pasti ngaku, pasti mau. Sehingga di sini tertulis identitas berhasil atau sukses. Dampaknya murid akan bergantung pada satu orang guru. Ya, sebagai teman tadi. Kemudian murid tidak bisa mandiri. Murid berperilaku baik dengan orang-orang tertentu saja. Jadi tidak ke semuanya, hanya di orang-orang tertentu. Mungkin yang dia menganggap bahwa Bapak Ibu guru sebagai teman tadi, di posisi teman. Nah ini. Kemudian berikutnya sebagai pemantau. Suara datar, tidak emosional, dan tidak bercanda. Serius kayaknya ya. Tercipta identitas berhasil dan sukses. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Guru senantiasa memantau saat murid diberi sanksi. Memantau saat murid diberi sanksi. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju.
murid tidak sepenuhnya mandiri. Kalau yang tadi murid nggak bisa mandiri, kalau ini berarti ada yang mandiri dan ada yang tidak mandiri. Jadi tidak sepenuhnya mandiri. Itu kalau kita berada pada posisi pemantau. Satu lagi, seperti apa ya kalau manajer itu? Suara netral, tidak emosional, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif dan berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Murid dapat berefleksi atas tindakannya. Ya, ini ciri-ciri kalau misalkan kita berada pada posisi manajer. Dampaknya apa? Murid bisa mandiri nanti. Kemudian murid bertambah rasa percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, dari 5 posisi ini tadi, mungkin kita pernah juga berada pada posisi 1, 2, 3, 4, bahkan di posisi yang ke-5. Tetapi kita sendiri juga yang tahu kira-kira kita sering berada pada posisi yang mana. Mungkin kita sendiri yang tahu. Temannya paling Iko di posisi 3. Tapi jangan kemudian besok ketika nanti ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kemudian ada yang dimarahi begini-begini, Iko posisi 2, Iko posisi 4, misalkan seperti itu. Ya sudahlah, biar nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi diusahakan kita bisa merubah paradigma seperti yang tadi di awal sudah disampaikan. Nah, ini untuk yang 5 posisi kontrol tadi. Kemudian di sini nggak usah dilihat fotonya gitu, karena orangnya ada di depannya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Ya, fotonya aja. Orang aslinya di sini. Ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa dikatakan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ada keyakinan kelas. Mungkin nanti ada di kelas-kelas yang di tembok itu tertempel keyakinan kelas. Oh, bosis aja nih keyakinan kelas. Apa ini yang sebenarnya ditempelkan anak-anak? Dan itu kalau misalkan kita ke kelas, coba sambil baca-baca apa yang sudah ditempelkan anak-anak itu. Dan ternyata di situ ada keyakinan kelas. Setiap kelas pastinya akan berbeda. Bukan peraturan kelas. Nah, di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kemudian di sini nanti bedanya. Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini yang membuat keyakinan kelas ya nanti anak-anak sendiri mungkin didampingi sama guru mapel atau bahkan dengan wali kelasnya. Itu untuk keyakinan kelas. Adan nggih Pak Dar nggih. Nggih. Kalau adan kita berhenti dulu sebentar. Ada di Pak Dar. Ada di HP. Teruskan ya.
adanya enggak di stop itu mestinya. Adanya HP nih Pak Ber. Mari kita putus HP. Karena ngomongnya di luar, adanya belakangan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Ini contoh yang keyakinan kelas. Jadi saya buat contohnya ada 5, tetapi nanti di kelas-kelas itu bisa lebih dari 5, bahkan bisa juga kurang dari 5. Yang pertama, menggunakan smartphone untuk pembelajaran. Artinya apa? Ketika tidak pada pembelajaran, ya jangan dipakai gitu. Sama seperti ketika kita menyampaikan ke anak-anak. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, datang tepat waktu. Keempat, makan di luar kelas, berarti tidak boleh makan di dalam. Nah, yang kelima, mendengarkan dan memperhatikan guru. Nah, karena tadi di aula ini tadi ketika kita baru masuk, kita tidak membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, berarti makan di dalam ruang aula monggo tidak apa-apa, karena bukan kesepakatan kelas pada hari ini. Mungkin nanti pada saat ada kegiatan workshop lagi, kita gunakan kesepakatan kelas bahwa semua makanan berada di luar. Malah yang ngantuk aku. Akhirnya seperti itu ya. Jadi nanti untuk kesepakatan kelas tidak perlu seperti itu ya, biar nanti makanan bisa masuk. Ini contoh dari keyakinan kelas yang dibuat anak-anak ya, yang dibuat anak-anak. Kemudian biasanya anak-anak itu ada yang sama antara satu dengan satunya, itu ada yang sama, sehingga nanti bisa kita gabungkan saja. Tuh. Ini contoh waktu praktik membuat keyakinan kelas. Ini di kelas 7A. Jadi saya buat praktik kemarin di kelas 7A dan ternyata anak-anak senang sekali. Jadi kita jelaskan dulu bahwa keyakinan kelas itu seperti ini, kesepakatan kelas itu nanti seperti ini, dan itu harus disepakati oleh semua warga di kelas itu. Kelas yang lain ya nanti bikin sendiri, tidak menggunakan kesepakatan dari kelas yang sebelahnya atau kelas temannya. Nah, kemudian apa saja yang akan kita gunakan di situ? Karena saya kemarin menggunakan media yang kira-kira mudah lah buat anak-anak, saya pakai post-it di sini biar nanti mudah untuk menempelkan. Jadi anak-anak membuat kesepakatan satu bangku satu gitu, jadi berdua. Kemudian apa nanti yang anak-anak itu minta supaya menjadi kesepakatan kelas dituliskan di situ, kemudian ditempelkan. Jadi ditempelkan di papan. Tapi tidak di papannya, di situ kita pakai menggunakan kertas yang berwarna-warni dan ternyata anak-anak suka sekali itu. Nah, seperti ini kemarin saya suruh untuk baca, ayo dibaca dulu apa kesepakatan kelas yang ada di hari ini. Dan ternyata dibaca itu kemarin dan ini sudah jadi kesepakatannya di kelas 7A. Satu lagi di sini untuk materinya, untuk budaya positif, yaitu ada segitiga restitusi. Ya, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu ya gambarnya sih segitiga sebenarnya. Tapi di sini kenapa kok 3? Karena ada 3 tahapan. Jadi ada 3 tahapan ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah dengan anak-anak. Jadi ada tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi yang validasi tindakan anak-anak apa tadi yang salah itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Ya keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati. Ini ada contohnya, kemarin sudah saya praktekkan dan ini masuk pada demonstrasi kontekstual pada modul 1.4.
Nggih, nyun tolong soundnya agak dikeraskan nggih. Volumenya nggih. Full ya? Ini untuk contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan dengan anak-anak. Jadi pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ketika nanti ada anak itu melakukan kesalahan, entah dia nanti makan di dalam kelas, entah dia tidur di dalam kelas, atau bahkan dia omong-omong juga di dalam kelas bersama dengan temannya. Terkadang memang kita sering langsung diingatkan, langsung dimarahi di situ, dan anak itu pastinya akan mangkel dengan kita. Dan itu kita berada pada posisi di mana? Nah, itu mungkin kita sendiri yang paham. Oh, ternyata aku pada posisi ini. Nah, kalau memang kita akan merubah paradigma itu, kita bisa menjadi posisi atau kita bisa menjadi guru, berada pada posisi yang kelima, posisi manajer. Sulit memang, nah, namanya juga kita melakukan perubahan seperti yang tadi disampaikan. Ketika kita melakukan perubahan itu sedikit-sedikit, perlahan-perlahan, ya, itu nanti perubahannya juga akan sedikit. Tetapi kalau kita mengubahnya atau kepingin terjadinya perubahan itu yang signifikan, berarti nanti di sini ada perubahan juga yang signifikan. Nah, sulit tidak seperti kita membalikkan telapak tangan, karena itu sudah kita lakukan selama kita mengajar. Nah, ini tadi adalah contoh dari segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah praktik dari kegiatan atau praktik dari posisi Bapak Ibu guru di posisi manajer.
Nah, ini adalah refleksi dari siswa yang tadi sudah dipanggil untuk melakukan segitiga restitusi. Adiat mampu nanti kan ini. Nah, ini setelah ada praktik untuk segitiga restitusi, setiap anak yang sudah kita ajak untuk omong-omong, biasanya kita gali refleksinya bagaimana. Dari kegiatan itu refleksinya dia gimana? Dia menanggapinya baik, positif, atau menanggapinya malah dia nggak suka. Saya nggak suka seperti itu. Dan ternyata ada kemarin saya coba ada 6 anak yang saya coba untuk praktik di segitiga restitusi, dan semuanya refleksinya adalah baik atau positif. Itu untuk materi yang kami sampaikan untuk kegiatan diseminasi ini. Dan satu lagi tadi yang belum saya sampaikan, yang kita lewati tadi, ice breaking. Ya, ice breaking, nggak usah berdiri, sudah sambil duduk mawon enggak apa-apa. Ice breakingnya, benda favorit dalam genggaman. Apa ini maksudnya? Coba jenengan kan ada teman di sampingnya ya, teman di sampingnya boleh berdua, bertiga, berempat, berlima, dan berapa saja lah, enggak apa-apa, asal jangan bersatu, nanti nggak bisa gelut nanti. Terus apa ini yang saya genggam? Coba jenengan ambil secari kertas atau secuil lah, nggak apa-apa, secuil kertas, tuliskan di situ. Jangan sampai teman gini, misalkan Pak Dar sama Pak Novan, hanya satu saja yang ambil kertas. Misalkan yang ambil kertas Pak Dar, Pak Novan nggak usah, sudah Pak Dar saja. Dan Pak Dar nanti yang menuliskan benda favoritnya. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan Bu Anjar sama Bu Ani, monggo. Bu Ani yang menuliskan, Bu Anjar nggak usah, satu aja yang menuliskan. Nanti dua-duanya kan ya nggak seru. Kita kan cari yang seru. Sudah, monggo. Nah, monggo nanti bisa dipraktekkan juga ke anak-anak. Jadi ice breaking yang kira-kira bisa membuat anak-anak menjadi hilang ngantuknya. Kertas nggak usah bagus-bagus lah kertasnya, asal nanti bisa buat nulis. Iya, sih nggak bagus juga nggak ada gitu. Yang ada bagus semuanya. Oke, itu yang kreatif itu Pak Rahmat, monggo. Alasnya kulit bisa buat nulis. Jangan sampai teman sebelah kita, pasangan kita itu tahu gitu apa benda favorit yang akan kita tuliskan. Ayo sama-sama nulis, bahasa royaan. Ayo monggo. Favoritnya kalau yang nulis Bu Sari ya, favoritnya Bu Sari. Bu Nadiro nggak usah nulis. Kalau Bu Nadiro yang nulis, Bu Sari dan Bu Nani nggak usah nulis. Digelut saja nanti. Favoritnya yang nulis. Favoritnya yang nulis. Benda favorit yang nulis. Monggo terserah. Nah, nggak usah disebutkan, kenapa jenengan sebutkan? Pak Oleh, nanti kan temannya jadi tahu. Caranya gini tujuannya. Iya, terus nanti kertasnya itu genggam gini, jangan sampai temannya tahu. Sudah genggam aja. Satu aja, makanya satu aja. Kenapa? Berempat boleh. Oh, gelutnya mau papat gitu ya. Ya wes apa-apa. Monggo. Biar seru.
Boleh. Wong piro sih wong telu wong. Kita kan merdeka, jadi berapapun boleh. Oke, 4. Terus yang nulis siapa? Oh, Bu Yayo. Enggak harus yang sepuh kok. Nek salah hijau duren. Oke. Kalau nanti salah ijolet duren gitu tadi Pak Dan. Berarti nanti kita dari sini langsung cari duren. Oke, sudah. Siapa yang menggenggam coba diangkat tangannya dulu. Hah? Berapa orang ini yang menggenggam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digenggam rapat nggih? Sudah genggam rapat. Sampun? Sudah turunkan dulu tapi jangan dibuka. Nah, kalau sudah, sekarang temannya cobalah rebut benda favorit teman tadi. Dikasihkan nggak ya kira-kira? Ayo rebut, nggak apa-apa, silakan direbut. Nah, nggak boleh ya? Ya. Wani piro, ayo wani duren piro gitu ya. Oke, kan tak kasihkan tapi durennya 5 gitu ya. Loh berhasil, oh dikasihkan berarti ya. Berhasil. Yang lainnya ada yang berhasil lagi? Kalau dengan merebut tidak berhasil, cobalah dengan cara yang lain. Oh tulisannya dong, ya tulisannya dong. Sudah? Oh hijau, ada yang hijau kue ternyata. Nah, iya, kan kita merdeka kan enggak apa-apa. Hijau kue, hijau duren gitu ya. Nah sudah ya. Apa sih makna yang dari yang kita lakukan ini tadi? Kesan apa nih? Wani biro. Kalau misalnya tak jawab gini, piro wani, ayo terus gimana yo? Nah itu. Jadi apa kesan atau pesan yang bisa kita dapatkan dari ice breaking yang terakhir ini tadi? Kira-kira apa ya? Ada mungkin yang bisa? Monggo. Coba kita dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat ke depan sini Pak Rahmat. Nah, biar nanti bisa pakai mic ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya sampaikan ya. Dari ice breaking tadi, kesan saya yang didapatkan adalah pertama ada komunikasi. Karena ada kelompok untuk memahaminya kita ada komunikasi. Yang kedua, kita dapatkan tentang keterbukaan dari teman kita. Terus yang terakhir iya, ternyata Pak Diti langsung dibuka, mau diminta langsung dikasihkan. Dan yang terakhir ada keriangan dan kegembiraan di antara kita bersama. Terima kasih Pak Rahmat. Beri aplaus dulu ya sekali lagi untuk Pak Rahmat. Nah, ini tadi yang pertama, ada komunikasi. Karena kita berkelompok mungkin 2 orang, 3 orang, dan 4 orang gitu ya, tidak sendiri. Betul sekali. Itulah nanti yang akan kita lakukan ke anak-anak. Jangan biarkan anak-anak itu sendiri. Kita berpihak pada murid. Jadi usahakan anak-anak itu juga nanti menjadi pusat dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua tadi apa Pak Rahmat tadi? Keterbukaan. Ada satu teman kita, Pak Yudi, sebelum direbut itu sudah diberikan. Ya enggak apa-apa, kan apian. Namanya orang kan beda-beda. Ada yang enggak boleh. Luman kata, timbangannya aku di kontuk kuburan itu ya. Jadi langsung diberikan. Tapi tadi ketika saya lihat ada yang sampai digewegem gini, genggamannya dikuatkan. Jangan sampai ini direbut sama temannya. Anggap aja ini bukan tulisan gitu.
gitu. Maksudnya tadi kan seperti itu. Mungkin ini maksud saya adalah bunga, misalkan seperti ini. Ini benda favorit saya. Ojo direbut, jangan direbut. Berarti ini kan tak pegang. Nah, karena di sini benda favorit kita tidak selalu ada di depan kita, makanya kita gunakan tulisan, kita gunakan kertas. Tapi itu anggap aja ini adalah benda favorit kita. Ya, itu. Kemudian berikutnya lagi ada kegembiraan, keriangan dari kita semuanya. Mungkin kita sendiri saja merasa senang gitu dengan kegiatan seperti ini, padahal hanya sederhana saja. Ya, jadi terima kasih Pak Rahmat, itu yang bisa kita dapatkan untuk ice breaking ini. Saya tambahkan satu lagi untuk pesannya. Apa sih pesan sebenarnya di sini? Pesan yang kita dapatkan di sini, ya, ketika kita menggenggam sesuatu, kapan kita nanti akan membukanya? Apakah itu harus dipaksa? Ataukah itu kita buka perlahan-lahan tanpa ada paksaan? Nah, itu. Jadi langsung Pak Rahmat mempraktekkan ya. Jadi ketika kita menggenggam ini, kalau nanti kita membukanya dengan terpaksa, hati kita juga akan terasa sakit. Pastinya seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan tujuan yang baik, kita arahkan mungkin dengan anak-anak. Ayolah ini kita buka bersama-sama. Tujuannya apa? Nah, pasti nanti akan dibuka. Sama itu kalau kita kembali lagi ke segitiga restitusi ataupun keyakinan kelas, nanti anak-anak itu pasti akan menceritakan apa sebenarnya yang dia lakukan tadi, kenapa bisa melakukan kesalahan. Pasti dia akan bicara jujur. Jadi itu pesan yang bisa saya sampaikan untuk ice breaking yang terakhir tadi. Mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan ada pertanyaan dulu? Atau mungkin ada yang perlu didiskusikan? Enggak ada. Tapi bukan untuk bertanya karena epo-epo paham gitu nggih. Tidak seperti itu. Dan di akhir pastinya ini yang kita tunggu bersama-sama, bahwa kegiatan diseminasi ini sudah selesai dan ada di slide terakhir ada tertulis terima kasih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah bahwa diseminasi ini sudah selesai dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, motivasi dari panjenengan semuanya untuk kegiatan di program pendidikan guru penggerak ini. Dan untuk teman-teman, untuk adik-adik saya yang masih bisa untuk mengikuti kegiatan guru penggerak di angkatan berikutnya, saya ingin sekali ada generasi berikutnya yang mengikuti dan bisa lulus pada seleksi di tahap 1 maupun di tahap yang kedua. Amin, amin ya robbal alamin itu ya. Saya juga minta doanya supaya kegiatan 5 bulan ke depan ini insya Allah sampai di awal bulan Juli bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih dari saya. Jika ada salah kata yang kurang berkenan ataupun tindakan saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Wila. Monggo Bu Wila. Soma. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Aplaus untuk Bu Wila. Luar biasa, SMP 1 memang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga kegiatan diseminasi hari ini yang disampaikan oleh Bu Dwi sebagai penutup, doa akan dibawakan oleh Ustadz
Abdul Qalis Saifuddin MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Ibu tadi senantiasa memberikan kita manfaat barakah fiddin wa fil akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa jalla wa 'ala sultanika. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.